Oke, selamat malam Dek Sri Sumiartini ya. Terima kasih banyak karena sudah membuat video pidato, video speech-nya dan juga sudah mengirimkan. Oke, sorry aku baru sempat review jadi baru sempat memberikan feedback. Dan dari videonya Dek Sri, aku ada dua hal yang ingin ku bahas. Yang pertama adalah metode atau cara penyampaiannya. Yang kedua dari sisi materinya Dek Sri. Ya. Yang pertama adalah dari segi metode pembawaannya Dek Sri. Dari segi speed sudah oke. Dari segi clarity atau kejelasan pengucapan ya, pengucapan speech-nya itu sudah oke. Tapi di sini yang aku rasa masih bisa ditingkatkan dari DSRI adalah emosi dalam pembawaannya. Kalau aku lihat tadi DSRI itu menikmati membawakan argumentatif speech-nya bukan sebagai seorang debater, tapi lebih sebagai ke news anchor seperti itu ya. Tidak salah style seperti itu, tapi dalam argumentative speech akan lebih dinamis kalau Dek Sri bisa juga menggunakan emosi yang tepat dalam membawakan speech-nya. Oke. Lalu dari segi speed dan clarity sudah oke dan itu harus tetap dipertahankan. Ya Dek Sri. Lalu selanjutnya adalah dari segi materi. Dek Sri membawakan argumen dalam mosi yaitu Dewan menyesal pengangkatan Duta Prokes oleh Satgas Covid. Ya. Di sini ketakutannya dari argumennya Dek Sri, aku menangkap bahwa concern terbesarnya yaitu adalah apabila yaitu dari segi karakterisasinya yang Dek Sri bawakan, Duta Prokes itu seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat. Ya, ia memiliki sense of authority ya untuk menjadi representasi pemerintah dalam mempromosikan protokol kesehatan ya. Dan Dek Sri pun berargumentasi bahwa dengan mengangkat para pelaku pelecehan prokes menjadi duta prokes itu akan akan nanti menimbulkan seperti keresahan pada masyarakat ya. Dan di sini pun Desri menyampaikan bahwa takutnya nanti masyarakat bukannya menjalankan prokes tapi justru akan melanggar prokes ya karena adanya bukti bahwa orang yang melanggar prokes pun akhirnya dijadikan prokes. Oke. Tapi di sini ada pertanyaan yang timbul dari argumentasi yang Desi bawakan, yaitu adalah apakah orang-orang selama ini menjalankan prokes karena mereka ingin dijadikan duta prokes seperti itu. Ya, ini yang harus bisa Desi justifikasi ya. Bahwa sehingga nanti keresahannya Desri bahwa masyarakat akan melanggar karena mereka selama ini tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah itu memang benar. Jadi Desri harus membuktikan itu. Oke. Selanjutnya adalah Desri pun mengatakan bahwa pengangkatan menjadi duta prokes itu tidak akan membuat jerah para pelaku pelecehan protokol kesehatan. Yang harus Desri jelaskan di sini adalah pertama, apa itu efek jera? Yang kedua, apa saja unsur-unsur yang memenuhi efek jera? Ya, sehingga hukuman seperti apa sih yang pantas disebut hukuman yang menimbulkan efek jera? Dan yang ketiga adalah kenapa dengan mengangkat para pelaku ini sebagai duta prokes itu tidak memenuhi unsur-unsur efek jera. Ya, itu yang harus Desri bisa elaborasi, yang harus Desri bisa jabarkan dalam speech-nya Desri. Oke, dan selanjutnya Desri pun menawarkan suatu solusi yaitu memberikan sanksi administrasi. Nah, menyambung ke efek jera tadi, di sini Desri harus bisa membuktikan kenapa
sanksi administrasi ini memberikan efek jera. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sanksi administrasi yang memenuhi unsur-unsur efek jera, sehingga sanksi administrasi itu lebih paten atau lebih bisa memberikan efek jera dan lebih implementatif dibandingkan dengan mengangkat mereka sebagai duta prokes. Oke, that's it. Itu aja feedback dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.